Sion, anak laki-laki berusia 6 tahun, tumbuh penuh kasih sayang di pelukan ibunya. Mira yang membesarkannya seorang diri di tengah kesederhanaan dan keterbatasan. Sion belum sepenuhnya mengerti dunia, tapi ia tahu satu hal, ibu adalah segalanya. Bun, aku boleh main nggak? Main kemana sayang? Ke rumah Adit. Dia ngajak main layangan. Katanya anginnya lagi bagus banget. Tadi kamu udah bantu beresin mainanmu belum? Belum. Tapi aku janji beresinnya nanti malam. Kalau bunda bilang beresin sekarang, kamu masih mau main? Mau bunda, asal boleh main sebentar aja. Kamu tahu kenapa bunda suka kamu bantu dulu sebelum main? Biar tanggung jawab. Pintar. Nah, bunda kasih izin kalau Sion mau beresin mainannya dulu. Terus pulang sebelum jam 5, gimana? Mau nggak? Siap bunda, janji. Nanti aku pulang sebelum jam 5. Oke, anak bunda hebat. Tapi hati-hati ya, jangan main di jalan. Makasih bunda yang cantik. Sion, ayo berdiri. Kamu ikut papa sekarang. Kak Victor, beri dia waktu. Ibunya baru saja meninggal. Waktu. Aku sudah beri waktu bertahun-tahun untuk Mira dan semua dramanya. Sekarang aku ambil kembali hakku. Kita nggak punya waktu untuk adegan cengeng. Bawa saja anak itu. Dia sudah cukup besar untuk dibentuk jadi anak yang benar. Dia masih sangat kecil, Kak. Dia tidak mau ikut. Biarkan dia tinggal bersamaku. Aku yang akan merawat dia. Kak Mira sudah amanatkan dia kepadaku. Memangnya kamu itu siapa? Hanya pengangguran yang tinggal di rumah kontrakan tanpa pekerjaan tetap. Mau memberi makan anakku dengan apa? Dengan air matamu itu? Tapi dia butuh cinta. Cinta tidak cukup membesarkan anak. Aku yang punya nama di akta lahirnya. Aku yang ambil dia sekarang. Aku gak mau ikut. Aku takut sama papa. Kamu harus tahu diri anak kecil. Ibumu sudah mati. Hentikan drama ini. Sion. Tante, maaf. Tante nggak bisa lawan hukum mereka. Tante, jangan kasih aku ke mereka. Bunda bilang jangan pernah tinggalin aku. Tante nggak ninggalin. Tapi dunia ini kadang jahat, nah. Tante akan tetap sayang kamu. Selalu. Udah ya, jangan nangis lagi. Katanya mau jadi superhero. Mau sampai kapan kalian berpelukan? Smiley, smiley, little boy, jumping puppy, puppy. Papa, Bunda, Mama Laras.
Itu siapa? Ini Sion, adikmu. Adikku. Halo, namaku Sion. Halo juga, namaku Bara. Jangan terlalu akrab, Bara. Anak itu masih belajar sopan santun. Kak Laras, cukup. Bara cuma ramah. Sion, mulai hari ini kau tinggal di sini. Dengar kata Bunda Rani dan jangan rewel. Rani, kamu siapkan kamar. Besok dia harus ikut saya ke kantor untuk urus surat sekolah. Apa aku boleh lihat kamar? Kamar? Ini rumah, bukan hotel. Belajar berterima kasih dulu. Aku temenin aja ya, biar kamu nggak bingung. Bocah kecil, semoga kamu kuat di rumah sebesar ini, yang dindingnya dingin dan hati orang-orang yang lebih dingin lagi. Sekarang, kamar ini jadi milik kita berdua. Ayo masuk. Kamarnya besar banget. Kalau kamu mau, nanti Bunda bantu susun mainan kamu di rak. Biar kamu nggak merasa jauh dari rumah. Aku kangen Bunda. 창밖에 내리는 빗소리처럼 가만히 흘러내린 내 눈물 말하지 Gak boleh nangis. Sion kan udah gede. Katanya mau jadi superhero. 그날의 너는 아무 말 없이 뒤돌아섰지 웃고 있었던 네 뒷모습이 Dororani, roti sandwichnya 2 apa 3? Dan Bara biasanya minta tambah. 3 saja, Mbok. Bara lagi suka sarapan banyak. Oh iya, tambah 1 lagi untuk Sion. Kasihan bocah kecil itu. Matanya tadi pagi kayak nggak tidur semalaman. Dia mimpi buruk. Malam-malam dia panggil ibunya terus. Rumah ini besar, tapi hawanya dingin, Duk. Dingin karena bukan semua hati di dalamnya bisa nerima orang baru. Saya tahu, Mbok. Tapi selama saya masih di sini, saya akan jaga dia sebisa mungkin. Dororani memang beda. Hati jenengan ini lembut, tapi kuat. No limit, no fear. I was born for this. 한계는 없어 지금 시작. Sudah bangun akhirnya. Selamat pagi, Ma. Kau duduk di kursi Bara biasanya. Gak apa-apa, Ma. Aku yang geser tempatnya kok. Oh ya? Sejak kapan tamu boleh mengubah kebiasaan rumah? Kak Laras, dia bukan tamu. Dia anak Mas Victor juga. Bukan anakku. Hari ini aku nangis pas makan. Mama itu tatapannya dingin banget. Bunda dulu suka bunga,
Warnanya ungu. Di rumah yang lama ada juga bunga warna ungu. Bunda kemana sih? Tadi katanya mau antar aku les piano. Lagi cari siapa, Bara? Bunda mah, katanya tadi mau antar aku les. Tapi bundanya nggak ada di kamar. Bunda ya. Tadi Mama Laras lihat Bunda Rani ada di taman sama anak itu. Anak itu? Maksudnya Sion. Bara sadar nggak? Sejak Sion datang, Bunda kamu jadi berubah. Berubah gimana mah? Dulu, kamu paling disayangkan. Bunda selalu ada buat kamu. Tapi sekarang lihat oleh kamu, Bara. Baru 2 hari kehadiran dia, bundamu sudah lupa kalau hari ini kamu ada jadwal les. Tapi bunda kayak gitu karena kasihan sama Sion mah. Dia nggak punya ibu lagi. Iya, kasihan. Tapi jangan sampai kasihan kamu kehilangan segalanya yang kamu miliki, Bara. Anak pintar pasti tahu cara menjaga tempatnya, Bara. Jangan sampai orang lain merebutnya. Saya mau daftarkan anak saya ke sekolahan ini. Maaf, Pak. Tapi menurut aturan di sekolah ini, usia minimal untuk masuk jenjang ini adalah 7 tahun. Sedangkan anak Bapak baru berusia 6 tahun. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa menerimanya. Anak ini sudah bisa membaca sejak usianya 4 tahun. Bahkan dia sendiri bisa berhitung, menulis dan juga melukis. Apakah kalian hanya peduli angka, bukan kemampuan? Saya percaya Sion anak yang pintar, Pak. Tapi ini bukan hanya soal akademik. Kami harus mempertimbangkan perkembangan emosionalnya juga. Perkembangan emosional, dia akan baik-baik saja. Saya akan pastikan itu. Baiklah, Pak Victor Ashford, saya pegang ucapan Anda. Tapi ingat, jika semua yang Anda bicarakan salah, jika Sion tidak siap secara emosional atau tidak bisa menyesuaikan diri di lingkungan sekolahan ini, maka jangan salahkan kami jika anak Bapak terpaksa keluar dari sekolahan ini. I know what you mean. Why not? Anda pegang ucapan saya. Tapi, pastikan Anda juga siap memegang ucapan Anda ketika anak saya justru melampaui ekspektasi kalian. Kayaknya yang dibilangin sama Mama Laras tentang Sion benar. Bunda jauh lebih perhatian ke dia dibanding aku, anak kandungnya sendiri. Sejak dia datang, Bunda nggak pernah ada buat aku. Bahkan suara dia sekarang lebih dulu dicari. Bara, kamu sendirian, Nak? Mama lihat dari tadi kamu murung. Apa kamu kecewa? Dia memang pintar mencuri perhatian. Sion sejak kecil begitu, selalu jadi pusat dunia. Dan lihat sekarang, Bunda Rani yang katanya hanya milik kamu, kini sudah lupa caranya memelukmu ya. Mama mau apa? Mama cuma kasihan.
Kamu anak pertama, pewaris satu-satunya, tapi dengan datangnya anak itu, segalanya berubah kan? Terkadang, kebaikan terlalu cepat diberikan pada orang asing. Dan kamu, Bara, kamu harus belajar menjaga tempatmu. Jangan sampai tersingkir. Dunia ini tidak adil untuk yang diam. Aku bukan takut. Aku cuma muak. Lalu jangan beri mereka alasan untuk membuangmu. Mulai besok, kau akan masuk ke sekolah dasar. Papa sudah mendaftarkanmu di sana. Iya, Pak. Usiamu memang baru 6 tahun. Banyak guru di sana menentangmu masuk lebih cepat, tapi Papa sudah melawan mereka. Jangan sampai kamu mempermalukan Papa di depan mereka. Jangan kecewakan Papa, Sion. Kamu anak dari Mira, tapi sekarang kamu di bawah tanggung jawabku. Jangan buat Papa menyesal. Iya, Pak. Sion paham. Jangan kecewakan Papa, Sion. Kamu anak dari Mira, tapi sekarang kamu di bawah tanggung jawabku. Kamu lagi sendirian, Bara. Iya, Ma. Kemana anak itu? Sion ada di kamar sama Papa. Mereka lagi bahas tentang sekolah. Aku nggak sengaja dengar pembicaraan mereka. Kamu tahu kan, Sion itu bukan darah murni keluargamu. Dia anak dari Mira, perempuan yang membuat keluargamu berantakan. Bapamu mungkin sayang padanya sekarang, tapi hati-hati. Anak itu bisa merebut perhatian yang seharusnya hanya untukmu. Kamu anak sulung Victor. Jangan biarkan siapapun mengambil tempatmu. Astaga, jam segini masih belum selesai. Hari pertama sekolah malah bikin orang nunggu. Papa aja udah siap dari tadi. Kalau tahu kayak gitu, mending aku berangkat duluan. Maaf Kak Bara, aku tadi nggak bisa pasang dasi. Jadinya aku minta bantuin sama Bunda Rani. Ya ampun Cion, hari pertama sekolah masa kayak gini? Udah bikin nunggu, masih belum rapi juga. Ayo buruan, nanti papa ngomel-ngomel karena kita lama. Sion, ingat yang Papa bilang. Jangan bikin malu Papa di sekolah itu. Guru-guru di sana aja awalnya nggak mau terima kamu, karena umurmu baru 6 tahun. Kalau kamu gagal, mereka akan bilang Papa yang salah. Sejak usia 6 tahun, Sion harus berjuang menyesuaikan diri di lingkungan sekolah dasar. Awalnya sulit diterima karena usianya yang terlalu muda. Namun, ketekunan dan kecerdasannya membuatnya tumbuh menjadi siswa yang berprestasi. Dia selalu membawa pulang juara, sehingga membuat ayahnya Victor Esport, pria yang berwatak dingin dan keras, merasa bangga. Kesuksesan Sion menjadi duri bagi Bara, kakak tirinya dari istri kedua Victor, yaitu Rani. Rasa iri Bara semakin subur akibat hasutan Laras. Ia memandang Sion sebagai ancaman. Kalau itu memang keputusanmu, Papa tidak akan melarang.
Sion, kamu yakin mau pergi? Rumah ini tetap rumahmu. Maaf Bunda Rani, dari dulu rasanya aku cuma merepotkan Bunda. Aku ingin belajar hidup sendiri. Kamu gak pernah merepotkan Bunda. Akhirnya. Terkadang, yang terbaik adalah ketika seseorang tahu kapan dia harus pergi. I wake up to silence where you're laughing. Jaga dirimu. Walau kamu gak di sini, Bunda tetap mendoakanmu, Sion. Terima kasih Bunda. Like me, every corner of this room still whispers your name, but nothing ever answers and nothing feels. Sudah berakhir, tapi kenapa rasanya seperti baru saja kehilangan segalanya? Semua itu tetap ada di sini. Aku bisa pergi sejauh apapun, tapi masa lalu tetap duduk di kursi belakang pikiranku. Jauh dari mereka, mungkin di sana aku bisa bernapas, tapi kenapa dada ini terasa sesak? Kita sudah hampir sampai, Mas. Oh iya, terima kasih Pak. Tempat ini bukan rumah, tapi setidaknya di sini aku tidak perlu melihat tatapan yang menusuk itu. Apakah ini keputusan yang tepat yang kuambil untuk meninggalkan rumah yang terlalu banyak menyimpan luka? Luka yang disebabkan oleh Mama Laras dan Kak Bara. Di sini mungkin aku sendiri, tapi setidaknya aku bebas. Bebas dari Mama Laras yang setiap kata-katanya seperti pisau. Dan bebas dari Kak Bara yang dinginnya bahkan mengalahkan musim hujan. 言わなくても伝わる気持ち何も言わなくても伝わる気持ち 運命のな鎖を引きずって誰も知らぬ夜を見ていた大座をつくこの身に自由など許されはしない Oma, kenapa sih teriak-teriak? Kamu kenapa tidur di lantai? Oma kira kamu pingsan, Liora. Tadi malam aku tuh belajar, Oma. Terus gak sengaja ketiduran. Ya ampun, dasar anak ini. Untung Oma sayang kamu. Kalau enggak, Kenapa, Oma? udah, buruan sarapan sana. Terus mandi. Nanti malah telat pergi ke kampus. Di dalam apartemen ini, Sion bersiap memasuki dunia baru, universitas yang ia daftarkan sendiri. Keputusan bulat untuk hidup mandiri telah ia ambil, tanpa ragu, tanpa menoleh ke belakang. Ini langkah pertamaku untuk masuk ke sana. Dan aku gak akan pernah mundur. 朝焼けが窓を照らして朝焼けが窓を照らして Selamat pagi, Nona Liora. Pagi juga, Pak Arman. Liora, tunggu sebentar, Nak. Ini bekalnya. Jangan lupa dimakan ya. Jangan cuma sibuk ngobrol sama teman. Ngerti? Iya, nanti Liora makan. Oma tenang aja. Jaga sikap di kampus dan kamu jangan aneh-aneh ya. Karena ini dunia baru untukmu, Liora. Siap, Oma. Kalau gitu, Liora berangkat ke kampus dulu ya. Jam segini mana ada taksi yang lewat? Pak Arman, bisa munduran dikit gak? Loh, kenapa, Non? Nanti kita bisa Gak telat. apa-apa, mundur aja. Saya mau nawarin tumpangan. Tapi kita nggak kenal orang itu, Pak Non. Arman, kalau aku bilang mundur ya mundur.
しすく心 Hei, kamu mau ke kampus? Bareng aja sama aku. Serius, ini jalannya sama. Gak usah sungkan. Aku nggak mau berurusan sama orang asing, apalagi yang terlihat berbeda dunia. Non Liora, Dia menolak. Menarik. 길을 동네 마주한 태양 가라앉은 공기가 쓸쓸한 방황 스며든 햇살 맴도는 Jadi, kita memang pergi ke kampus yang sama. Kamu yang di halte tadi kan? iya, Kenapa tadi nolak tumpangan? karena saya nggak terbiasa naik mobil orang yang baru saya kenal. Jujur juga ya kamu. Rock in the morning, right Oh, jadi kalian berdua satu kelas? Kelihatannya kita bakal sering ketemu. of coffee, you smile, everything feels so right. いつの間にか君が Before I even Aku baru mengenalnya, tapi entah kenapa aku penasaran sama dia. Satu jurusan, satu kelas. Kayaknya ini bakal jadi awal yang seru. Kita sekelas nggak masalah, tapi jaga jarak sama saya. Hah? Kenapa? Anggap saja demi kebaikan kamu sendiri. Paham? Aneh, tapi justru bikin aku makin penasaran. Welcome to Astronomy Department. This semester, you'll learn about stars, planet, and the undiscovered secret of the cosmos. Sekarang, saya mau kasih kabar penting. Di awal semester ini, kita akan membentuk kelompok. Bukan kelompok biasa, tapi tim penelitian. Karena astronomi ini bukan cuma teori di buku, tapi pengalaman nyata. Kita akan meneliti bintang di malam hari. Jadi, untuk kalian, saya akan membagi menjadi 2 kelompok masing-masing. Dia bilang jaga jarak, tapi kenapa? Kayaknya kita bakalan sering bareng untuk ngerjain tugas ini. Kalau bisa, kerjakan bagian kamu sendiri. Jangan terlalu dekat. Bunda, hari ini aku ketemu orang baru. Dia terlalu ramah. Sama kayak Bunda dulu. Tapi aku nggak mau dia deket. Aku nggak mau dia ikut ngerasain kehilangan. Jadi, itu alasannya. Dia dingin bukan karena benci, tapi karena takut. Aku masih janji sama kamu, Bunda. Nggak akan biarin siapapun terluka gara-gara aku. Mungkin dia cuma butuh seseorang yang tetap di sana, walau dia nyuruh pergi. Hi, we met again. What's the matter? Why are you so scared of me that you decided to run away from home? Tolong jangan bicarakan masalah pribadi di depan umum. Why not? Afraid people might hear the truth?
Bara, kamu pulang juga. Pas banget, Bunda baru selesai masak. Aku masih nggak paham, Bun. Kenapa kita harus tinggal di sini? Kenapa nggak tetap tinggal di rumah itu aja? Karena Bunda nggak mau. Kamu terus mendengar kata-kata buruk dari Mama Laras. Dia selalu berusaha membuat kamu membenci Sion, Bara. Ini bukan salah Mama Lara sepenuhnya. Aku memang nggak pernah bisa terima keberadaan Sion. Apalagi, notabene Sion bukan anak Bunda. Bara, dengar Bunda. Maaf, Bun. Bara capek. Mau istirahat dulu. Sejak kau datang, Sion, aku tak lagi jadi siapa-siapa. Senyuman Bunda, tatapan Papa, semuanya kau rebut dariku. Dan aku hanya tersisa sebagai bayangan yang perlahan hilang di telan malam. Oh, jadi kamu Sion, teman kuliah Liora itu. Iya, Oma. Saya Sion. Kami ada tugas penelitian bintang malam ini, dan saya diundang Liora untuk datang ke sini. Bintang memang indah, nak. Tapi, kau terlihat seolah mencari sesuatu yang lebih dari sekedar cahaya mereka. Aku hanya suka menatap bintang, Oma. Mereka tidak pernah pergi. Meski semua yang aku sayangi sudah lama hilang. Kehilangan memang meninggalkan luka. Tapi ingat, nak, bintang tetap bersinar justru karena gelapnya malam. Mungkin Tuhan menaruhmu dalam gelap, supaya suatu hari nanti sinarmu bisa terlihat lebih terang. Sion, kamu udah datang. Ayo kita mulai. Mumpung langitnya lagi bagus banget malam ini. Terima kasih, Oma. Lihat, rasi bintangnya jelas sekali malam ini. Kayaknya kita bisa dapat banyak data buat laporan. Sion, kamu selalu kelihatan dingin. Tapi aku nggak tahu kenapa. Aku merasa kamu menyimpan sesuatu di dalam. Kalau aku terlihat dingin, itu karena aku sudah terbiasa. Hidup mengajarkanku, jangan berharap terlalu banyak pada orang lain. Itu ada hubungannya sama keluargamu ya? Bundaku sudah lama pergi. Papaku nggak pernah ada untukku. Dan saudaraku, Kak Bara, lebih memilih jadi musuh daripada keluarga. Kalau begitu, biar aku aja yang ada di sini. Kamu gak harus cerita sekarang. Tapi aku pengen kamu tahu. Kamu gak sendirian, Sion. Kenapa? Kenapa aku harus merasa seperti ini? Bunda selalu bilang jangan pernah dengerin omongan Mama Laras. Tapi, kata-katanya terus menghantui pikiranku. Jangan pernah percaya dengan Sion, Bara. Dia akan merampas semua yang kamu miliki. Apa aku salah? Sion itu adikku. Meski berbeda ibu, seharusnya aku melindunginya, bukan membencinya. Tapi sejak dia datang, Papa makin jauh dariku. Bahkan Bunda selalu cemas soal dia. Dan aku cuma bayangan. Sion, kau merenggut segalanya dariku. Aku ingin berhenti membencimu. Tapi, luka ini terlalu dalam. Entah aku yang salah, atau memang dunia yang tak pernah adil padaku. Kalau saja aku bukan anak Bunda, kalau saja aku tidak pernah lahir, mungkin semua akan lebih mudah. Jangan pernah bilang begitu, Bara. Kau adalah alasan Bunda kuat sampai sekarang.
Bunda, aku capek. Aku terus berusaha jadi anak baik. Tapi kenapa semua yang kupunya selalu terasa hilang sejak Sion ada? Papa, perhatian, bahkan ketenangan Bunda. Nak, Sion memang adikmu. Tapi itu tak berarti dia merenggutmu dariku. Kau tetap anakku, darah dagingku. Tak ada yang bisa menggantikanmu, Bara. Tapi kenapa aku merasa Bunda lebih memikirkan dia daripada aku? Maafin Bunda kalau kamu merasa kayak gitu. Bunda hanya takut, Bara. Takut kamu tenggelam dalam kebencian yang bukan milikmu. Bunda ingin melindungimu dari racun itu. Aku ingin berhenti membencinya, Bun. Tapi aku nggak tahu gimana caranya. Pelan-pelan, Nak. Kebencian itu bukan hatimu yang sebenarnya. Suatu hari, kau akan menemukan caranya sendiri. Semua sia-sia. Bara, anak itu sudah memilih pergi bersama ibunya. Padahal aku sudah tanamkan begitu banyak hal di kepalanya. Semua racun, semua kata. Tapi nyatanya, satu pelukan Rani lebih kuat dari semua usahaku. Victor, kau benar-benar buta. Kau biarkan wanita itu membawa anakmu pergi. Dan aku hanya tersisa di sini dengan kebencian yang tak tersalurkan. Tumben kau datang ke sini. Bukannya kau terlalu sibuk mengunjungi rumah barumu bersama Rani dan anaknya? Aku pulang ke rumahku, Laras. Jangan buat seolah-olah aku tamu di sini. Rumahmu? Ini rumahku, Victor. Dan jangan berpikir aku buta. Aku tahu kau terus mengunjungi Rani dan Bara. Sedangkan kau biarkan aku sendirian dengan tinggal di rumah yang sekecil ini. Lalu kau membiarkan mereka pergi dan tinggal di rumah yang mewah. Kau tidak pernah memikirkan perasaanku, Victor. Kalau Bara memilih pergi bersama ibunya, itu karena dia merasa lebih aman di sana. Jadi, kau menyalahkanku. Setelah semua yang kulakukan, aku hanya ingin dia melihat kenyataan bahwa Sion bukan darahku dan juga Rani. Anak itu akan merampas segalanya dari Bara. Cukup, Laras. Jangan campur aduk urusan anak-anak dengan ambisimu. Sion maupun Bara, mereka tidak pernah meminta lahir di tengah permainanmu. Kalau kau terus begini, yang akan kehilangan segalanya bukan Rani, tapi kau sendiri. Nah, minumlah dulu susu hangat ini, supaya tubuh kalian tetap kuat. Terima kasih, Oma. Rasanya enak sekali. Terima kasih untuk susunya, Oma. Tapi aku harus pamit pulang sekarang. Sion, Oma tidak keberatan kalau kamu menginap di sini. Lagian pulang sendirian terlalu berbahaya. Apalagi ini sudah larut malam. Iya, Sion. Menginap saja. Besok pagi kita bisa berangkat ke kampus bareng. Aku tidak terbiasa menginap di rumah orang. Kalau begitu, biarkan malam ini jadi pengecualian. Anggap saja rumah ini rumahmu sendiri, Sion. Aku terbiasa sendiri, Oma. Terima kasih. Tapi aku lebih tenang kalau aku pulang. Sion, anak malang yang semua orang kasihi. Anak yang dianggap suci hanya karena ibunya sudah tiada. Mereka tidak tahu bahwa kau hanya penghalang. Dan penghalang harus disingkirkan. Kalau Sion lenyap, Victor tidak punya alasan untuk menjauhiku. Dan Rani bisa ambil anaknya. Aku tidak peduli. Tapi Sion, anak itu harus jatuh. Aku ingin dia hancur, bukan hanya tubuhnya, tapi juga hatinya. Buat dia merasakan pahitnya ditinggalkan, seperti apa yang aku rasakan saat ini. Apa ini? Tinggalkan kampus atau nyawamu melayang.
Apa maksud semua ini? Jadi ini bukan sekedar ancaman. Kau yang berdiri di sana, cepat masuk ke mobil. Ini perintah. Came off from the silence, made my name echo. Used to be a shadow, now I'm lit like techno. Discipline heavy. Aku bilang naik. Jangan buat semuanya jadi kacau. Cepat, kejar dia! Sion, kamu ada di mana? Kenapa belum datang juga? Padahal semalam kita udah nyiapin semuanya. Apa mungkin terjadi sesuatu sama kamu? Leora, mana rekanmu Sion? Hari ini giliran kalian mempresentasikan hasil penelitian. Maaf pak, saya juga nggak tahu. Seharusnya Sion udah sampai sekarang. Aneh ya, bukannya semalam gak mereka mau habis ngomong sama penelitian siapa-siapa. bareng. Jangan-jangan Baru ada juga sesuatu yang masuk terjadi tapi udah sama main anak itu. hilang-hilang aja. Sion, tolong jangan bikin aku khawatir kayak gini. Baiklah, kita tunggu sebentar. Kalau Sion belum juga datang, kamu terpaksa harus presentasi sendirian, Leora.